Dan untuk membahas selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan anggota bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi, Lukas Luarso, dan Wakil Ketua Peradi Bersatu Lecumanan. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Lukas terlebih dahulu. Pak Lukas, PT UN Jakarta ini kan menguatkan putusan KIP yang menyatakan sejumlah dokumen akademik Presiden ke-7 Jokowi merupakan informasi terbuka. Apa makna putusan ini bagi pihak Bon Jovi? Ya, Bon Jovi sudah memperkirakan ya, karena memang sebenarnya kesan kami ya, UGM itu hanya ingin mengulur waktu ya. Mengulur waktu agar tidak memberikan dokumen-dokumen yang kita minta. Dari proses persidangan sejak di Komisi Informasi, bagaimana argumentasinya, dan kemudian ketika putusan KIP diterima, kita menang ya, diterima oleh KPU Jakarta, KPU Solo, dan KPU Pusat. Cuma UGM yang menolak, yang perlu melakukan gugatan banding. Nah, bagi kami putusan KIP itu sudah jelas sebagai lembaga yang diberi kewenangan terkait dengan informasi. Kalaupun satu dan lain hal putusan PT UN mengabulkan banding UGM, kami sih tidak akan merasa mempersoalkan ya, karena itu berarti ya PT UN sedang pilek gitu. Tapi kan kita akhirnya dengan argumentasi yang kuat, dengan bukti-bukti yang jelas, bisa meyakinkan hakim PT UN bahwa banding UGM itu memang tidak semestinya dikabulkan, jadi ditolak. Jadi kami tentu menyambut gembira di satu sisi, tapi di sisi lain juga agak sedih ya. Sedih dalam arti begini, kok UGM begitu ya? Sebuah pendidikan yang kredibel, universitas salah satu yang tertua, yang paling punya kredibilitas, ketika publik mengajukan informasi yang sudah jelas-jelas diputuskan terbuka, kok masih ngelawan gitu loh. Baik. Sebagai institusi pendidikan punya prinsip pemahaman pendidikan yang bagaimana membuka informasi, dan seperti yang disampaikan teman saya tadi, ini kan terkait dengan sistem negara demokrasi. Baik. Bung Lecumanan, bagaimana Anda memandang putusan ini? Sebenarnya terkait apa yang diputuskan oleh PT UN itu, kita itu semua ya masyarakat warga negara yang ada di Indonesia ini harus yang namanya mematuhi putusan pengadilan ya. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak patuh terhadap putusan pengadilan. Cuman perlu saya sampaikan ya kan, terkait dengan publikasi ijazah sertifikat Pak Jokowi ini 2 tahun yang lalu ya kan, bahwa seseorang bernama Dian Sandi itu kan telah mempublikasi dan tidak ada keberatan dari pihak Pak Jokowi. Tidak ada yang menyampaikan keberatan, nggak ada. Ya kan, cuman kami keberatan ketika ya kan ijazah yang dipublikasi oleh seseorang bernama Dian Sandi yang kemudian diolok-olok, dijatuhkan harkat dan martabat yang kebetulan ada di foto itu, dan nama yang tertera di ijazah itu direndahkan serendah-rendahnya. Itu yang menjadi keberatan kami. Kami ketika disandingkan ada proses gelar perkara khusus di tingkat Polda Metro Jaya, juga Dirkrimum telah memberikan kesempatan kepada para terlapor untuk melihat. Jadi kami tidak ada masalah terkait dengan publikasi, ya kan, terkait dengan putusan yang sudah menjadi putusan pengadilan yang kemudian mengharuskan untuk dipublikasi, silakan. Kami tidak pernah ada keberatan, Mbak, gitu loh. Ya kan, jadi ini sudah berlangsung sekian lama, kami sama sekali tidak ada keberatan. Baik, jadi tidak ada masalah soal publikasi ya, Bung ya. Baik, Pak Lukas. Nggak ada masalah. Tidak ada keberatan dari kami. Oke. Tentu publikasi itu satu aspek ya, artinya satu proses yang jadi alih-alih hanya memberikan menurut versi pendukung Jokowi kan salinan ya, anti siapa itu tadi. Nah, kenapa tidak dijelaskan aja Jokowi menunjukkan itu, dan kemudian dibentuk tim panel ahli yang independen ya, yang tidak memihak kedua belah pihak, untuk bisa memeriksa. Nah, itu satu, atau yang kedua, atau digabung 1 dan 2 itu, selain diteliti oleh tim independen, juga Jokowi menunjukkan bukti-bukti dokumen-dokumen yang terkait, yang relevan dengan didapatkannya ijazah itu. Seperti yang kami minta di KIP, kita minta sekitar 20 dokumen untuk memastikan bahwa proses mendapatkan ijazah itu melalui proses yang benar dan sah. Nah, artinya sebenarnya
kami tidak punya sentimen soal palsu atau asli, tapi sentimen kami adalah ini kontroversi yang sudah berlarut-larut. Ini hanya bisa ditunjukkan dengan bukti, evidence base. Nah, bukti itu makanya kita ajukan ke Komisi Informasi Publik. Nah, UGM yang kami sayangkan itu mestinya bersama-sama dengan kami memberikan penjelasan ke masyarakat. Jadi apa yang kami minta ditunjukkan saja juga di sidang informasi. Kita kan meminta misalnya ini ya, transkrip nilai, KAS dan KHS, kemudian kopi anskripsi, surat tugas pembimbing, berita acara sidang tugas akhir, SK yudisium, buku wisuda, permintaan legalisasi ijazah dari KPU, dan permintaan verifikasi ijazah, dan beberapa SOP. Nah, kalau itu ada, tidak harus semua ya, 80-75% ada, itu kan selesai persoalan, terjawab. UGM tidak harus melakukan banding dan sebagainya yang seolah-olah ingin mengulur waktu atau ingin mengubur isu ini. Gitu. Baik, tadi disampaikan oleh Pak Lukas, Bang Lecumanan, masih tidak ada sentimen palsu atau asli dalam putusan ini begitu ya. Dan masih banyak desakan yang meminta Pak Jokowi untuk tunjukkan saja nih ijazahnya ke publik, dan ini akan menghentikan kontroversi yang terjadi terkait dengan ijazah. Apa hal ini akan dilakukan? Ya, tidak tahu itu mestinya cara Pak Lecumanan, silakan Pak. Oke, begini Bang Lukas, ya kan saat ini ijazah asli, baik itu SMA maupun S1, itu sudah disita oleh kepolisian dan sudah diserahkan kepada kejaksaan. Karena kenapa? Ada laporan kami terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan Roy, ya kan? Sehingga barang bukti itu saat ini berada di tangan kejaksaan. Ya kan, kalau untuk saat sekarang kami kan nggak bisa ngambil karena kami berharap proses hukum berjalan di pengadilan dulu, ya kan, proses yang yang kuat dugaan kami ada tindak pidananya, ya kan. Nah, yang kalau saat ini kemudian kami harus dipaksa untuk mengambil, saya rasa tidak tepat. Masa kami minta lagi dari jaksa? Sementara sudah disita melalui apa? Penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan melakukan penyitaan barang-barang tersebut yang saat ini ada di kejaksaan. Gimana caranya, Bang Lukas? Kami harus meminta dari pihak dari pihak kejaksaan. Karena kan perkaranya sudah bergulir. Ya kan, sudah ada nomor perkara terhadap Roy Suryo, juga terhadap Dr. Tifa. Malah Dr. Tifa akan disidangkan tanggal 6 Agustus ini gitu loh, Bang Lukas. Nah, gimana coba saya tanya, gimana saran Bang Lukas? Ya kan, ya, sementara kami punya barang sudah ada di kejaksaan. Ya, silakan Bang Lukas. Ya, menurut saya ini memang sudah a little bit too late ya, sudah agak terlambat karena kan persoalannya begini. Yang disidangkan saat ini kan sidang pencemaran nama baik, jadi bukan ijazah yang dipersoalkan ini sidang ini. Dianggap mencemarkan nama baik, seharusnya sebelum Jokowi melaporkan pencemaran nama baik, Jokowi melakukan apa yang saya sampaikan tadi, dua hal itu tadi, menunjukkan ke publik dan membentuk tim, untuk dibentuk tim independen, serta menunjukkan juga dokumen-dokumen terkait. Nah, kalau itu dulu dilakukan tidak perlu ada. Nah, kalau itu terbukti semuanya valid, asli, kan orang juga akan maklum lah kalau Jokowi kemudian melakukan gugatan laporan pencemaran nama baik. Nah, ini barang yang dipersoalkan belum jelas, tapi kok orang sudah dituduh melaporkan pencemaran nama baik. Nama baik siapa yang dicemarkan kalau ijazahnya belum jelas? Kan itu. Oke, tanggapannya gimana, Bung? Sudah jelas lah, Bang Lukas. Bang Lukas, UGM sudah nyatakan itu produk mereka. Ada silsilah Pak Jokowi berkuliah di UGM, ya. Kemudian ada teman-temannya, kan Bapak lihat, ada 16 orang yang sudah datang ke rumahnya, yang bahwa Pak Jokowi nyampaikan, mohon maaf ya, agak kemungkinan ini agak merepotkan karena akan disidangkan. Masa begitu banyak bukti-bukti, sementara yang disita pun udah 700 bukti, Bang Lukas. Masa kita nyatakan lagi itu palsu, itu gimana sih metodenya itu? Kan bingung saya, Bang Lukas. Artinya gini lah, kalau Bang Lukas bersikap untuk melihat, kita nanti Bang Lukas waktu sidang di pengadilan itu sudah ada itu barangnya, ya kan? Jadi Bang Lukas datang ke pengadilan yang terkait dengan Dr. Tifa disidangkan, ya kan? Bang Lukas datang biar Bang Lukas bisa lihat secara jelas. Karena di gelar perkara terlapor ini sudah dikasih lihat aslinya. Tetapi keluar daripada sidang ruang gelar perkara khusus, mereka nyampaikan juga yang asli itu adalah palsu. Itulah persoalannya, makanya permasalahan di polisi ini diteruskan sampai ke kejaksaan, dari kejaksaan diteruskan ke pengadilan gitu loh, Bang Lukas. Jadi jangan dibuat statement-statement yang seolah-olah
membuat kami itu seolah-olah udah too late gitu. Nggak ada yang too late. Ya kan dulu waktu Kurnia datang ke tempat Pak Jokowi, ya kan masuk ke rumah Pak Jokowi juga dikasih lihat kok Bang. Kalau Abang datang secara personal waktu sebelum ada masalah hukum ini kita kasih lihat juga kok Bang Lukas. Nggak ada yang sulit. Ini cuman memang dibuat ya kan seolah-olah ada perbuatan memalsukan, menggunakan, menjadi pejabat publik itu aja gitu loh. Tapi kita jangan lari ke sana. Kita lari ke penegakan hukum. Kalau memang Bang Lukas sudah istilahnya sudah menang gugatan pengadilan PT UN, ya silakan lakukan eksekusi. Nantinya juga pihak daripada termohon akan memperlihatkan. Itu kan nggak masalah, ada proses kok semuanya. Silakan ditempuh aja prosesnya, gitu loh maksud saya. Oke, silakan Pak Lukas tanggapannya. Yang Anda sampaikan itu, argumentasi Anda itu, Anda harus bisa membedakan antara testimoni dan bukti ya. Yang disampaikan UGM, kemudian supposedly kawan-kawan Jokowi, itu testimoni. Nah dalam urusan dokumen, itu tidak bisa hanya testimoni. Kalau kita pakai analogi yang sering dipakai pendukung Jokowi, nah kalau kalau Bank Indonesia sudah menyatakan misalnya, uang palsu itu asli, ya selesaikan. Bisa saja oknum Bank Indonesia itu juga terlibat dalam proses itu. Jadi harus ada bukti, sekali lagi, bukan hanya testimoni. Yang dilakukan UGM, bahkan ketika sudah kita gugat ke KPI itu hanya selalu memberikan testimoni. 2 kali Rektor UGM memberikan press conference, itu testimoni, tidak menunjukkan apapun. Kembali saya bilang tulis itu, atau bisa begini juga. Walaupun persidangan pencemaran nama baik ini sudah berjalan, Jokowi bisa kok mencabut dulu maksimal dan meminta bukti ijazah dan dokumen-dokumen lain. Nah kemudian dia menunjukkan dokumen-dokumen itu dan disertai tim independen, itu barangkali bisa juga. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit dalam arti begini, ini harus menunggu 2 tahun. Dan akhirnya UGM juga mengulur waktu, toh kalah juga gitu loh. Karena saya kira ini yang ditentang UGM itu bukan masalah asli palsu dokumen, tapi masalah sikap ya, keterbukaan informasinya itu loh. Okay. Kita menggunakan keterbukaan informasi itu karena memang kita 32 tahun di era Orde Baru itu kan tertutup, negara otoriter. Nah masa semangat reformasi itu masih coba ditutupi gitu loh. Kenapa nggak dibuka saja? Apa salahnya kalau asli nggak ada yang perlu dipersoalkan kan kalau asli. Oke, silakan Bung Licomonan. Tadi tidak cukup hanya testimoni saja gitu. Makanya kan dalam sidang nantinya di pengadilan itu akan ditunjukkan seluruh alat bukti ya kan, masa kuliah, pembayaran SPP dan lain-lain itu sudah disita. Makanya pihak UGM tidak bisa memperlihatkan. Karena kenapa? Sudah disita oleh kepolisian. Makanya perkara ini harus digulirkan dulu di pengadilan. Nanti pengadilan akan nunjukkan secara publik. Karena pengadilan ini terbuka untuk umum, bukan tertutup ya. Ini pengadilan terbuka untuk umum. Makanya Bang Lukas ke sana nanti. Tanggal 6 datang, lihat, dengarkan yang namanya dakwaan daripada jaksa penuntut umum. Kemudian ikuti, Pak Jokowi kan akan diperiksa di sidang tuntutan pidana itu. Ya kan, pelaporan pidananya beliau. Nah, otomatis nanti seluruh alat bukti itu akan diperlihatkan. Bang Lukas datang ke sana. Lihat nanti. Karena ini terbuka. Kali ini terbuka untuk umum. Ya, jadi tidak ada yang kami tutup-tutupi. Untuk apa kami tutupi? Untungnya pun nggak ada, Bang. Iya. Kalau tidak ada untungnya, bilang pada UGM. Ngapain UGM untuk tutupi? Sebenarnya kami simpel saja ya. Tapi gini ya, saya ingin menegaskan sekali lagi. Sidang yang sekarang berlangsung mengadili Dr. Tifa dan Roy Suryo itu bukan sidang soal keaslian atau kepalsuan ijazah. Itu sidang pencemaran nama baik. Sidang itu tidak valid sebenarnya untuk menguji keaslian atau kepalsuan dokumen. Karena bukti-bukti yang disita kepolisian itu kebanyakan kan bukti-bukti soal pencemaran nama baiknya. Kebetulan saya sudah membaca BAP-nya Pak Jokowi ya. Dan pertanyaan polisi kepada Pak Jokowi itu soal siaran-siaran YouTube, TV dan sebagainya yang menyangkut bagaimana proses pencemaran nama baik itu terjadi. Tapi tidak pernah ada penelitian soal dokumen-dokumen ijazah dan dokumen-dokumen menyertainya. Makanya harus dipisahkan ya. Penelitian dokumen itu harus melalui pendekatan sains, bukan pendekatan hukum. Pendekatan sains adalah tim ahli yang menguasai forensik dokumen itu ditunjuk baik oleh pengadilan atau oleh tim independen kepolisian ya. Nah, mereka yang meneliti dulu. Nah,
hasil penelitian itulah yang dipresentasikan di pengadilan. Baik. Sementara dalam pencemaran nama baik kemudian belum sudah menunjukkan asli kok asli ini ijazahnya, ya repot karena tidak ada mekanisme untuk menguji itu. Satu-satunya yang menguji kan polisi. Tapi kan kita tahu situasi Indonesia 10 tahun terakhir ini, polisi itu memihak siapa. Makanya ada olok-olok di kalangan masyarakat, ada parcok gitu kan. Jadi ya diduga tidak independen juga. Baik, Bung Lecumanan, mungkin sebagai penutup apa nih harus dilakukan agar polemik ini tidak berlarut-larut? Yang jelas, instrumen-instrumen yang Abang sebutkan itu sudah disita oleh pihak kepolisian, sudah diserahkan kepada kejaksaan dalam rangka nanti sidang. Bang Lukas datang aja, ya kan, datang lihat dulu dokumennya, kemudian dicatat. Yang mana yang kurang nanti Bapak sampaikan setelah sidang ini, perkara ini selesai, kita tunjukkanlah sama Abang, gitu aja. Ya kan, puas nggak kira-kira jawaban saya kayak begitu? Ya, saya terus terang saya nggak terlalu penting ya urusan sidang. Gimana ya, ini sekarang nggak terlalu penting. Tadinya untuk masyarakat. Gimana sih Bang? Nggak konsisten. Abang ini nggak konsisten. Aduh, janganlah kalau kayak gitu. Jangan membuat acara jadi bias gitu loh. Janganlah. Aduh. Ya. Jangan Bang Lukas, Anda itu jadi membuat informasi menjadi bias, Bang Terima Lukas. kasih Bapak-bapak, Pak Lecumanan, Pak Lukas sudah bergabung dengan Ayu Sore hari